Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Agustian Gilang Fernando. Kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan handphone kita. Kalau misalnya kita dapat mata kuliah fisika komputasi misalnya, atau mungkin pemrograman yang masih sederhana, kita masih menggunakan Python di sini di lingkungan Google Colab. Tapi teman-teman tidak ada komputer atau laptop, teman-teman masih bisa manfaatkan handphone teman-teman. Jadi kali ini kita akan membuat program, nanti kita akan meninjau sebuah sistem. Nanti ada rangkaian RLC, terus nanti kita akan membuat plot dari arus terhadap waktu, nanti domainnya domain waktu. Jadi ini adalah video yang menunjukkan bagaimana proses saya kalau misalnya ada tugas komputasi, tugas pemrograman, tapi saya tidak bisa mengakses laptop saya. Jadi mungkin nanti kalau ada kendala, misalnya kita search-nya bagaimana dan lain sebagainya. Sekarang saya sudah ada di lingkungan Google Colab. Kita namai dulu. Biar rapi dinamai. Biasanya di awal-awal kalau di laptop biasanya saya beri keterangan program ini tentang apa, parameter yang digunakan apa, dan ada persamanya itu bagaimana. Tapi di sini tidak perlu seperti itu. Langsung ada beberapa modul yang perlu kita import. Modul kesayangan kita NumPy. Ada juga Matplotlib. Untuk nanti memvisualisasikan hasil kita. Mungkin ini backgroundnya agak ramai karena saya membuat ini dadakan. SPLT. Terus kita juga akan menggunakan modul scipy.integrate lebih tepatnya. Nanti kita tidak menulis algoritma, misalnya metode Euler, metode Feynman Newton, atau mungkin metode Runge-Kutta, tidak perlu. Tapi kita menggunakan function yang sudah ada. solve_IVP. IVP itu initial value problem. Pertama, kalau kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial, kita harus tahu model persamaan kita dulu. Jadi model persamaan diferensial, kita buat functionnya def dt. Nanti argumen pertama itu harus t, maksudnya sebagai domain. Kan persamaan diferensial persamaan diferensial biasa kan dia misalnya diturunkan terhadap apa, misalnya dv dt plus dx dt, itu kan dia domainnya domain waktu. Jadi domainnya yang pertama harus ditaruh di awal, t dan s itu adalah dia vektor. Terus berarti nanti parameternya kan, ini harus kita buka dulu. Jadi ini adalah judulnya kajian gejala mengungkap fenomena kajian gejala fisika menggunakan Scratch. Itu ditulis oleh Pak Wahyu Ardianto, dosen saya. Jadi nanti kita akan membuat persamaan yang berarti RI yang ini berarti kita akan modelkan persamaan ini. Jadi nanti
Kondisi awalnya berarti adalah key 0, key aksen 0. Ya, key 0 dan key aksen 0. Seperti itu. Tidak enaknya di handphone itu kita tidak bisa langsung tap ya, tidak bisa langsung tap Q dan I, dia S. Misalnya ya, kita cek dulu. Kalau error berarti indentasinya salah, berarti kan ini betul. Jadi nanti yang return pertama itu key diturunkan pertama kali pada key turunan pertama key terhadap T kan dia adalah I. Terus turunan pertama I berarti turunan kedua key itu kan dia adalah sistem kita tadi nih, yang negatif seper L, negatif seper L dikali Q per C dalam kurung ya, dalam kurung Q per C ditambah RI tambah R dikali I ditambah dikurangi V dikurangi V. Nah ini kan ada nilai-nilai lain ya, itu berarti harus kita tambahkan juga karena dia berupa argumen ya, harus kita masukkan juga nanti. Berarti ada C, ada L, ada R, ada V. Apa ini? Agak susahnya di sini itu. Oh ini harus ditambahkan kurung siku. Agak susahnya di sini itu kalau kita lihat errornya memang ya agak butuh effort. Enaknya di Jupyter ya, Jupyter Notebook, Jupyter Notebook, Google Colab, kita bisa membuat kode kita dalam bagian-bagian ya, dalam ya kotak-kotak seperti ini. Jadi enak dalam kita maintenance-nya. Terus bagian parameter. Kan tadi ada itu ya, ada C, L, R dan V. Parameter. Kita pakai yang di buku. Ada bentar. Ini persoalnya di sini tuh ada juga. C-nya 1 mikrofarad. 1 mikrofarad. Kalau dijadikan farad berarti ya kita cari 1 mikro berapa meter? 10 pangkat negatif 6. Berarti kalau 1 mikrofarad 10 pangkat negatif 6. 1 pangkat negatif 6. Harus kita berikan komentar biar kita tuh tahu waktu kita misalnya lain hari kita kesini lagi terus melihat kode kita langsung tahu, oh ini ternyata satuannya dalam farad, L-nya 1 milihenry, berarti 1 min 3 ya, Henry.
Terus R-nya adalah 5 ohm. Semuanya ada semua. Ya, tinggal kita mau atau tidak mau mencarinya di Google. V-nya nih 10 volt. Usahakan rapi ya dalam kita menulis kode agar kepala kita tidak pusing kalau kita melihat kode kita lagi. Setelah parameternya seperti ini, kita rapikan parameter kita. Merapikan parameter. Params. Kita buat dalam bentuk list, tuple juga bisa. C, L, R, V. Ini. Sesudah itu kita buat juga kondisi awal atau nilai awal juga bisa. Initial values, nilai-nilai awal. Jadi kita perlu nilai awal, makanya masalahnya seperti ini itu namanya adalah initial value problem atau masalah kondisi awal. Q 0, Q mula-mulanya 0 dan I mula-mulanya adalah 0,2 ampere. Q 0, I mula-mulanya adalah 0,2. Ya, berikan satuan, jangan lupa satuan teman-teman, satuan sangat penting. 3 dalam kolom ya, kolom. Dalam ampere. Betapapun ingatan teman-teman baik, usahakan buat kode yang bersih, kode yang terorganisir. Lalu kita buat ya merapikan kondisi awal. Di kondisi awal itu kita bungkus. Kan kita nanti menyelesaikannya seperti yang saya bilang di awal, tidak menggunakan menyusun kode program atau di Euler misalnya, atau mungkin half step dan lain sebagainya, tapi kita pakai modul yang sudah ada. Jadi ya kita ikuti aturan dari modul itu. Merapikan kondisi awal berarti pertama adalah Q0, yang kedua adalah I0. Terus juga pewaktuan itu penting juga. Ya, kita mau menyelesaikan masalah kita ini dari kapan sampai kapan. T, time min, waktu minimum 1, waktu maksimum adalah 1 misalnya dalam second. Jadi ini adalah parameter kita sudah ada, model persamaan kita juga sudah ada. Tinggal kita menggunakan soft IVP. Jadi misalnya variabel yang ingin saya masukkan atau mungkin ya solusinya saya namai sol misalnya. Sol terus soft IVP _IVP. Yang pertama itu adalah fungsi kita DSDT. Yang kedua adalah namanya itu T-span. T-span itu adalah maksudnya kita mau menyelesaikan masalah kita dari kapan sampai kapan. Kan sudah kita buat. Jadi enaknya kita mengatur pewaktuan, kondisi awal itu ya untuk hal yang seperti ini. T min, T max. Jadi dia berupa tuples dan dia bisa list juga.
dan dia isinya 2. Pertama waktu T-min itu dan ya waktu T-max. Terus ada argumen lagi namanya Y0. Y0 itu adalah kondisi awal kita. Kondisi awal kita sudah kita rapikan dalam S0. Dan juga ada apa lagi? Argumen args. Args itu adalah parameter tambahan. Ya, kita params tadi. Seperti itu. Taran semoga error. Nyata tidak. Berarti bagus. Terus kita enter. Kita lihat dulu bagaimana keluaran kode kita ini. Sol, terus kita run. Ada banyak sekali kata di sini. Pertama ada the solver successfully reach and the end of integration interval bla bla bla. Dan yang penting itu di sini menurut saya adalah T dan juga Y. Kita lihat sol T. Terus sol T ini adalah jadi ya array isinya waktu di mana masalah kita ini diselesaikan. Misalnya saya mau lihat shape-nya ya. Shape. Ternyata ada 12.440 titik ternyata. Titik penyelesaian masalah itu. Banyak juga ya. Nanti solusi kita ini kita masukkan dalam variabel sol T. Untuk yang key dia itu kan kalau kita lihat solusi Y itu kan ini ya. Ini adalah solusi persamaan kita. Terus kita lihat shape-nya. Shape bentuknya. Dia adalah array 2 baris dan 12.440 kolom. Nah, 2 baris itu apa? Baris pertama itu dia adalah key, baris keduanya dia adalah Y, dia adalah I-nya. Sol Y baris tadi baris berapa ya? Semua baris kolom ke 2 baris 2 baris dibuka. Oh, berarti seperti ini. 0, ini. Harusnya begini. Kita lihat dulu. Oh iya betul. Berarti yang I itu kebalikannya. Solusi baris yang kedua. Kan indeks dimulai dari 0. Dimulai dari 0. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya, tinggal kita buat plotnya, membuat plot. Saya kalau membuat plot biasanya object oriented programming. Figure plt.figure. Biar nanti kita kalau misalnya mengatur DPI dot per inch atau fixed size itu mudah. Kalau misalnya menambahkan plot subplot itu kita mengaturnya menurut saya mudah. Ya plot arus. Berarti sederhananya ax dot plot T, I plt show apa nih ax fig dot add underscore subplot 111. Maksudnya itu satu baris satu kolom gambar pertama. Wow, seperti apa ini? Kenapa bentuknya seperti ini?
Mari kita lihat. Misalnya kan bentuknya aneh seperti ini ya. Nonsense. Coba kita kurangi waktunya misalnya 0,05 misalnya. Kita run lagi. Oh, ternyata masih ada bentuk seperti ini lagi. Jadi kemungkinan memang program kita tidak salah, tapi memang ada sesuatu yang agak berbeda. Taran lagi. Kan 0,0 ya cukup lah. Biar lebih mudah dilihat. ax.grid. Jadi apa ini? Object no ax set. Oh salah. Kayak biar lebih rapi. ax.set x label, namanya itu x labelnya adalah t dalam sekon, dan ax set y label dia adalah i dalam ampere. Jadi seperti ini ya. Tadi waktu kita run program pertama kali kan saya milih untuk jadi masalah kita itu diselesaikan dari 0 sampai 0, bukan 0 tapi 1 detik. Ternyata grafik yang kita lihat adalah grafik yang ya nonsense, maksudnya tidak masuk akal. Ya masuk akal sih, tapi pasti kita akan bingung kenapa grafik kita bentuknya seperti ini. Dari pertanyaan itu ya harus kita teliti lagi. Oh ternyata di waktu dekat 0 itu ada nilainya. Jadi kita rubah-rubah. Misalnya pertama tadi saya coba merubah dari Tmax-nya. Saya rubah jadi Tmax-nya adalah 0,0005 detik. Ternyata memang itu adalah permasalahan yang stiff. Maksudnya stiff itu dalam step size yang kecil itu ternyata dia berubah secara rapid nih. Maksudnya ya berubah secara dramatis. Di sini kan di bukunya itu ada digunakan, nah ini hanya sampai 1 kali 10 pangkat negatif 5 detik. Itu kan step size yang sangat kecil, berarti berapa 0,10 mikrosekon. Jadi step size ini sangat kecil sekali. Yang akibatnya ya kalau seperti itu nanti kalau masalah stiff dia bisa akurat, tapi nanti komputasinya jadi lebih lama. Jadi intinya masalah kita ini adalah masalah yang stiff. Jadi harus menggunakan step size yang cukup kecil. Tapi itu saya beruntung karena saya sebenarnya lupa tadi harus menggunakan step size yang kecil dan juga harus mengatur domain, bukan domain sih. Jadi rentang waktunya itu sesuai. Kalau kesalahan yang lain mungkin bisa jadi di parameternya salah. Karena kan ya sistem kita ini sensitif. Kalau parameternya salah ya harus kita ya betulkan parameter kita. Atau mungkin nanti bisa dilihat di persamaan kita, bentuk persamaan kita, atau apakah persamaan kita memang kita mundusnya betul, ataukah persamaan kita ternyata ya memang juga salah. Kalau salah ya nanti hasilnya salah. Jadi seperti itu. Ini kalau mau dibesarkan dan lain sebagainya, kalau mau di download tinggal pertama biasanya saya tinggikan dulu DPI-nya atau dot per inch, jadi kualitasnya lebih tinggi. Terus baru saya download. Nanti dia bentuknya adalah atau seperti ini aja, plt save apa ya, save
test.jpg. Semoga error. Save it. Apa ya? Terus di pojok kiri atas ada file. Mana ya? Biasanya itu di desktop side. Terus itu ada bentuk seperti folder. Nah ini sini folder. Nah ini ada tes. Kita download. Open. Nah, kita sudah menyelesaikan tugas fisika komutasi. Jadi cukup ya, maksudnya ya handphone kita cukup untuk mengatasi masalah yang seperti ini. Tentu kalau teman-teman belajar fisika komutasi betulan, nanti ya tidak sekedar menggunakan scipy.integrated solve IVP, tapi teman-teman menulis program secara langsung. Tapi ya ini menunjukkan bahwa kita bisa ya memprogram dengan menggunakan handphone. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.